Alhamdulillah, pada malam hari ini kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-14 di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam hari ini, kita bisa melaksanakan sholat gerhana bulan tadi sebelum Isya dan bisa mendengarkan khutbah yang sangat menggetarkan kita semua dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan sholat gerhana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya katakan itu salah satu nikmat besar karena kita bisa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nikmat yang nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa yang bisa melaksanakan sunnah Nabi, bisa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan mungkin dicabut dari sebagian orang. Ya, buktinya tadi banyak yang tidak sempat sholat gerhana, berarti tidak dapat nikmat sholat gerhana. Ada juga masih mending yang datang terlambat dan tidak dapat sholat gerhana. Ada yang sudah datang dan duduk di luar, ya, tidak melaksanakan sunnah dan tidak dapat nikmat. Yaitu kerugian di atas kerugian. Kalau yang datang terlambat rugi, maka yang sudah datang dan memang tidak sholat rugi di atas rugi. Ya, Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita dapat sunnah seperti itu jemaah sekalian. Ya, jarang. Kecuali kita buat gerhana sendiri, ambil loyang, kalau datang matahari tutup atau tutup mata kita. Ya, dan itu tidak mungkin, bukan gerhana namanya. Baik, pada kesempatan kali ini panitia memberikan judul kiat-kiat apa tadi, menggapai keutamaan di bulan puasa atau menggapai keutamaan saum, ya, kemuliaan dan keutamaan dari puasa itu sendiri. Ya, sebenarnya ini materi-materi di awal-awal Ramadan, tapi tidak masalah dan memang sangat penting untuk diingatkan kembali. Jemaah sekalian, kalau saya menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa, maka insya Allah kita sudah sangat banyak dan sering mendengarkan disampaikan oleh para asatidzah kita, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu dapat menggugurkan, menghapuskan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dorongan keimanan dan benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita sudah dengarkan hadis itu. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya, sudah pernah dengar hadis ini? Alhamdulillah, berarti saya tidak perlu sampaikan lagi. Sudah pernah dengar, ya? Puasa itu adalah perisai, jemaah sekalian. Dan perisai yang dimaksudkan adalah perisai di hari kiamat nanti, yang akan melindungi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. As-shaumu wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti, yashfa'ani li sahibihima, akan memberikan syafaat. Ya, saya pikir cuman saya yang suara agak keras, ternyata Masya Allah pas dengar khutbah tadi, suara Ustadz Abdullah kayaknya lebih keras dari saya. Puasa dan Quran itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya, para sahabat-sahabatnya. Al-Quran akan berkata pada hari kiamat, "Ei Rabbi mana'tuhun nauma." Ya Allah, ya Rabbi, aku menghalanginya dari kelezatan tidur.
ya, fasyafi'ni fihi, maka berikan aku syafaat atau izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Puasa pun akan berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba wasyahawat, aku menghalanginya dari makan, minum dan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa tersebut. Kita sudah dengarkan hadis itu. Kita sudah pernah mendengarkan hadis bahwa orang-orang yang berpuasa disiapkan satu pintu khusus baginya di surga. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Ya, la yadkhulu fihi illa as-shaimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan jika orang-orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam surga melewati pintu itu, maka pintu itu akan ditutup. Kita sudah mendengarkan hadis Nabi SAW tentang keutamaan puasa lainnya, di mana Nabi mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, sebagian ulama mengatakan dia berjihad sambil berpuasa. Sebagian ulama mengatakan bukan, maksudnya adalah siapa yang berpuasa karena Allah, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saja dia berpuasa, betul-betul ikhlas karena Allah, dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Kita sudah dengarkan hadis-hadis itu, dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kemuliaan dan keutamaan berpuasa. Cuma masalahnya jemaah sekalian, yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah, apakah kita pantas mendapatkan kemuliaan dan keutamaan-keutamaan tersebut? Bagaimana kita bisa menggapai dan mendapatkan keutamaan itu? Bagaimana kita bisa menjadikan puasa kita penghapus dosa? Bagaimana kita bisa menjadikan puasa kita sebagai perisai pada hari kiamat nanti? Bagaimana kita bisa dijauhkan dari api neraka setiap hari 70 tahun perjalanan dengan puasa kita? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan Ar-Rayyan, bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan dengan puasa kita? Itu menjadi pertanyaan besar buat kita. Dan ini yang saya tekankan pada malam hari ini jemaah sekalian. Ada beberapa poin penting. Yang paling pertama jemaah sekalian, seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan puasa yang sudah saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya, tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak menjalankannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berguna amalan apapun tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, salah satunya dengan puasa, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dapatkan keutamaan sholat, keutamaan buka puasa, memberikan buka puasa, keutamaan apapun kita tidak akan dapatkan. Bahkan nikmat pertama yang saya sebutkan tadi, bahwa menjalankan sunnah Nabi adalah merupakan nikmat, kita tidak akan dapatkan keutamaannya kalau kita tidak menjalankannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap jenggot ini akan terus berpahala buat kita kalau kita tidak menjalankannya dengan ikhlas. Kalau cuman sekedar, anak sahib berjenggot, masa anak tidak berjenggot, satu halakoh dengan dia, anak juga harus berjenggot, tidak dapat pahala sunnah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak punya taman-taman tidak la isbal, ya, tidak isbal, masa anak satu halakoh tidak isbal misalnya. Kalau kita menjalankannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dapatkan bagian pahala itu. Semua bentuk amal ibadah apapun itu, bukankah kita sering mendengarkan dan kita sudah hafal mati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya tergantung dengan niat. Sesuai dengan niat kita, apa yang kita inginkan itu yang kita dapatkan. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Dan sebelum kita beramal pun Allah sudah catatkan dengan apa yang kita telah niatkan tersebut. Maka ini poin paling pertama. Pahala-pahala puasa yang sudah disebutkan, yang sudah kita ketahui, tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan niat yang tulus mengerjakannya. Makanya Nabi sampaikan dalam hadis beliau, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, kita dalam menjalankan puasa pasti banyak kekurangan. Pasti tidak sempurna puasa kita ini, pasti.
Mau jalan di jalan tiba-tiba melihat sesuatu yang harusnya kita puasakan mata kita dari melihatnya, ya. Ketika kita lagi sudah agak capek baca Al-Quran, lumayan, Masya Allah, sudah 20 menit, sudah 5 juz dia baca, Masya Allah. Misalnya dia capek, akhirnya dia istirahat sebentar dulu, ambil HP, dia buka Facebook, dia mendengarkan sesuatu yang semestinya dia puasakan telinganya dari mendengarkan hal tersebut, dia puasakan matanya dari melihat hal tersebut, tapi tidak sengaja dia lihat, baru dia lihat ulang, berarti sesengaja. Subhanallah, berarti sesengaja. Ya, tidak ada sempurna, tidak sempurna. Puasa kita banyak sekali kekurangan. Belum lagi tidak sengaja kita baca nama si fulan dengan menggibahinya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak sempurna ibadah puasa kita. Tapi subhanallah, amalan apapun itu, bukan cuma puasa, semua amal ibadah kita pasti ada kurangnya, pasti ada kurangnya. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengajarkan kita satu ilmu di mana kita harus terapkan ini dalam setiap amal perbuatan kita, termasuk puasa, agar supaya kita dapatkan keutamaan-keutamaannya, insyaallah, biiznillah, dengan izin Allah SWT. Apa itu? Apa ilmunya? Yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan prasangka baik kepada Allah, amal kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku selalu bersama dengan prasangka hambaku terhadap diriku, falyadhunna bi ma syaa, silahkan hambaku mau berprasangka apa pada diriku, silahkan. Tapi ingat, in dhanna bi khairan fa khairun, kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, baik pula yang dia dapatkan. Wa in dhanna bi syarran fa syarrun, kalau hambaku berprasangka buruk padaku, buruk pula yang dia dapatkan. Kita tidak sempurna puasa kita, tapi kita tahu di sana ada pahala pengampunan dosa, di sana ada pintu Ar-Rayyan, di sana ada pembebasan, dijauhkan dari api neraka, di sana subhanallah pahala yang luar biasa dari puasa. Tapi puasa saya tidak sempurna, Ustaz. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah sudah menerima puasa kita, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah menjadikan puasa kita sebagai perisai, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dengan puasa tersebut, Allah insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan pintu Ar-Rayyan. Berprasangka baik kepada Allah, karena Allah telah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membantu kita untuk menuntaskan bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Ya, semakin hari semakin berakhir Ramadan, jemaah sekalian, ingat selalu itu, semakin berakhir Ramadan semakin dia afdol. Semakin berakhir Ramadan, semakin dia menuju kepada hari yang paling mulia dan hari yang paling afdal. Ya, oleh karena itu selalu jaga dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menolong kita untuk beribadah kepadanya, karena kalau bukan bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan, hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.